Halo Sobat Penabur semua. Saya Xavier dari Biro Kerohanian dan Karakter. Dan saya Rina dari Penabur Learning Center. Jumpa lagi di Podcast Penabur Jakarta episode kedua. Yeay. Episode kedua kali ini kita akan membahas tentang Grow Stronger in Diversity bersama dengan Pak Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Halo Pak. Menyapa dulu ya. Oke Pak. Ya, sahabat karyawan BPK Penabur, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke. Oh iya Miss Rina. Yes. Kan tema kita hari ini Grow Stronger in Diversity. Betul sekali Sir Xavier. Jadi diversity itu banyak sekali ya. Bisa dari latar belakang, Yes. budaya, karakter. Yaps. Nah, tetapi bagaimana perbedaan ini tidak memecahkan kita, tapi justru membuat kita kuat, terus juga membuat kita bertumbuh. Cocok. Nah Pak Tumpal mau nanya nih Pak, kan perbedaan itu jangan sampai membuat kita pecah ya, justru harus membuat kita semua menjadi kuat dan bertumbuh. Kadang apa sih Pak yang menjadi penghalang untuk bisa bertumbuh di tengah-tengah perbedaan? Iya, gimana tuh Pak Tumpal? Ya, kalau bicara soal penghalang di dalam keberagaman yang biasa alami ya, secara tidak kita sadari atau kita sadari itu prejudice. Jadi saya sudah menilai satu kelompok yang lain atau individu yang lain itu mungkin lebih rendah dari saya, lebih Prasangka semacam prasangka buruk lah. Nah ini yang hati-hati ya. Jadi sudah langsung mengatakan, wah dia kan dari Jawa, dari pelosok lagi kan gitu, pasti kacau nih kan gitu kan. Nah itu udah prejudice, padahal belum tentu juga kan. Biasanya berlian-berlian justru muncul dari pelosok itu ya. Kemudian hal yang kedua, kesukuan ya, di Indonesia ini kan memang tadi keniscayaan, keberbahagiaan tadi ya, kesukuan. Kenapa kesukuan itu menjadi konflik, menjadi penghalang kebersamaan? Karena memang mereka juga saya kira tanpa menyadari bahwa cara-cara mereka itu membuat orang lain gak nyaman, yang tidak punya tradisi yang seperti itu. Misalnya katakanlah kalau di rumah-rumah kita orang Batak suka nyanyi misalnya gitu kan, sementara di kos-kosan gitu ya sebelah-sebelahnya ribut, padahal dia memang tradisinya suka nyanyi dan atau babu nyanyi misalnya gitu ya. Ini kan hal kesukuan tadi ya. Lalu kemudian yang ketiga stereotype. Jadi ya seperti prasangka itu juga tadi ya. Jadi saya ngelihat gayanya dia seperti itu tuh nggak pas, tuh nggak bener, rambutnya gondrong, terus kemudian pakaiannya seenaknya, kalau misalnya podcast gini pakai kaos misalnya gitu ya. Nah kita sudah stereotype yang seperti ini pasti kayak gini, padahal belum tentu ya. Nah inilah tiga hal ini tadi yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Mulainya dari sana sebetulnya. Misalnya kalau sekarang kita lihat SARA dan lain sebagainya, itu kan diskriminasi itu muncul dari tadi prejudice, merasa ini lebih bagus agama ini atau dan lain sebagainya gitulah. Nah ini yang kita mesti hati-hati hal yang seperti itu ya. Oke, saya jadi teringat ini Pak. Dalam Roma 15 ayat 7 kan ada nasihat dari Rasul Paulus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu gimana Pak? Mungkin boleh dibantu cara kita menerapkan nasihat dari Rasul Paulus. Jadi latar belakangnya Rasul Paulus ini kan perjalanan ya. Dia melakukan perjalanan ke kota-kota, juga kota-kota yang dia nggak kenal sebetulnya. Tapi kan arahnya sebetulnya adalah untuk penginjilan, untuk memberitakan kabar kesukaan, Injil. Tapi kan dia nggak bisa paksakan ya, apakah orang akan menerima atau tidak. Oleh karena itu yang penting bagaimana dia terbuka, menerima siapapun yang memang mau menerima kabar kesukaan itu. Yang sangat penting adalah bagaimana dia menjadi garam dan terang ya, bagaimana dia kehadiran dia itu dirasakan oleh banyak orang sebagai sesuatu yang mengasihkan, yang bermanfaat lah, yang orang bisa enak ya kehadiran dia, kalau dia datang tuh rame gitu rasanya, kayak gitu ya. Nggak ada you nggak rame. Nggak ada you nggak rame. Nah ini penting ya. Jadi kalau kita udah nggak terbuka, sudah mulai pokoknya punya saya yang paling benar, itu udah kacau kalau seperti itu. Nah Rasul Paulus mau mengatakan bahwa hal seseorang menerima kabar kesukaan atau tidak adalah hal dia bersama dengan Tuhan, tapi
Rasul Paulus selalu terbuka ya kepada siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Jadi dalam keseharian kita juga mestinya seperti itu ya. Di lingkungan kita kan beragam sekali ya, siapapun mereka ya kita terima saja apa adanya. Di BPK Penabur juga begitu kan. Ada karyawan yang dari agama yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Nah ini saya pikir kita terima saja mereka apa adanya. Nah soal bagaimana nanti ya kan dia mau apa keputusan, ya itu keputusan dia ya menurut saya itu. Gimana? Kalau gitu boleh dong nih Pak, Sobat Penabur dikasih insight nih hari ini. Kan tadi kita udah tahu ya, di BPK Penabur itu banyak sekali keberagaman, banyak perbedaan. Boleh dong Pak, dapat insight nih kami, bagaimana perbedaan itu justru menjadi suatu hal yang melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Ya, saya mempelajari waktu itu ya kaitan dengan diversity atau keberagaman, salah satu pilar yang sangat kuat menurut saya ya di nilai-nilai BPK Penabur. Jadi saya senang juga bisa bawakan ini ya keberbahagiaan tadi. Jadi ingat dengan Lispari ya, Lispari itu pernah mengatakan mengenai keberbahagiaan, bagaimana keberbahagiaan itu bisa menjadi satu kekuatan. Tapi bisa juga itu merusak ya, bisa jadi kekuatan tapi bisa juga menghancurkan. Nah, dia mengatakan ada 3 hal. Pertama, heterogeneity, keberbahagiaan itu oke. Nah ini hanya akan menjadi kekuatan ketika dia interkonekti, ya ketika dia connect dengan satu dengan yang lain. Nah inilah yang kemudian menjadi historis, yang semuanya paham tentang keberbahagiaan atau keberbedaan itu tadi. Jadi kita mesti klik ini ada satu simbol yang bikin kita, misalnya BPK Penabur dikenal sebagai sekolah yang penuh dengan kasih dan perhatian misalnya kan gitu ya. Nah ini kan Jangan misalnya Pak. Oh memang gitu ya. Oh ya memang Kayak gitu, jangan misalnya. Kok ngamuk sekalian? Oke. Jadi orang merasa bahwa nyaman, enak gitu ya. Jadi itu yang bikin satu historisnya apa nih? Ya apa sih sebetulnya kaitannya tadi? Nah bagaimana sekarang BPK Penabur bisa menciptakan satu historis bersama? Ini saya kira sangat penting ya. Misalnya melalui retreat yang saya tahu ya, atau kebersamaan guru atau apapun lah yang menyebabkan lalu keberagaman itu menjadi satu kekuatan. Misalnya dibikin satu kolaborasi ya, kerjasama sehingga masing-masing tuh bisa mengeluarkan talentanya gitu, menunjukkan kehebatannya mereka masing-masing. Bersaing tapi bersaing sehat ya. Jadi untuk menunjukkan ini tadi. Nah ini yang mesti diciptakan saya kira ya, sehingga keberagaman itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Mungkin yang dibilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Itu juga ya. Iya, jadi mesti kenal. Biar kenal ngumpul bareng gitu. Iya. Ya betul. Menarik, Miss Rina, menarik. Jadi kita nih karyawan BPK Penabur harus tidak hanya cuman kenal nama doang ya. Oh ini Miss Rina, ini Xavier gitu ya. Tapi juga harus saling memahami dan juga harus sering ngopi darat nih. Ya. Baik. Untuk obrolan kita hari ini nih, mungkin Sobat Penabur perlu dikasih tahu nih ya Pak Tumpal, kira-kira poin utamanya pembahasan kita hari ini nih gimana sih Pak? Ya, jadi kembali lagi kepada keniscayaan yang ada di Indonesia ya. Jadi adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika itu kan memang sudah jelas sekali bahwa di Indonesia ini ya keberagaman ya, berbagai suku, agama. Nah bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Karena ini takdirnya kita ya, kita kan nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya dilahirkan Jerman dong, kan nggak bisa gitu. Tapi ditaruh aja Tumpal kamu di sini, ya sudah. Itu berarti ya saya akan menikmati dan menghadapi keberagaman tadi itu. Makanya yang sangat menarik adalah misalnya saya sebagai seorang Kristen jadi ingat pada Yohanes Lemena ya, dulu pernah menjadi wakil dari Pak Presiden Soekarno waktu itu ya. Jadi dia mengatakan saya punya 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Kerajaan Allah. Apa sih ini? Nah, dia menyadari sebagai warga negara Indonesia tentu dia harus bersikap bagaimana menjadi warga negara yang baik. Tapi pada sisi yang lain dia juga punya identitas sebagai warga negara Kerajaan Allah. Jadi keterbukaan, kasih, perhatian, menghormati yang lain ini juga dimunculkan gitu. Nah, bagaimana sekarang kita bersama-sama
menikmati keberbahagiaan ini, perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang memang baik gitu ya. Nah, saya ingat Bu Etiwati pernah mengatakan dulu, ini saya ingat terus ya, beliau mengatakan ya perbedaan itu pasti ada. Kalau kita cuma mau cari-cari perbedaan, ini kan kita bicara soal karakter ya. Perbedaan itu pasti ada, tapi apa nggak lebih baik kalau kita mencari kebersamaannya apa? Apa hal yang sama bagi kita bersama? Jadi, kalaupun toh ada keperbedaan ya nggak apa-apa, kita hormati saja perbedaan itu. Ya, tapi kebersamaan itu yang kita cari. Nah, ini yang saya pikir ini sesuatu yang sangat penting ya, pesan yang sangat penting untuk kita semua ya. Di BPK Penabur kan muncul dari berbagai-bagai daerah, suku, kebiasaan dan lain sebagainya. Mari kita cari apa yang bisa sama-sama kita buat ya sebagai satu hal yang baik untuk BPK Penabur. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Tumpal. Sama-sama. Sudah mau ya. kami ajak ngobrol nih ya hari ini. Iya. Lain kali bolehlah kita Kopi ngumpul darat. lagi. Iya, kopi darat lagi kayak begini gitu. Oke. Ini kalau kita terusin obrolan kita bisa sampai besok pagi nih ya. Jadi mungkin kita mau mengakhiri obrolan kita hari ini. Saya mau kasih pantun Miss Rina. Oh, Mau pamer pantun dulu nih. Pulang malam pengen rebahan, ketemu kasur langsung mimpi indah. cakep. Jangan takut akan perbedaan, keberagaman di Penabur semuanya indah. Oke Sobat Penabur, mari bersama kita bergandengan tangan untuk penabur Jakarta yang jauh lebih baik. Saya Xavier. Dan saya Rina bersama Pak Pendeta Tumpal Tobing. Let's grow together. To be better. God bless you. Dah.